bila indahnya kabut mengukir ruang secara resmi bersamanya. dimulai. Dari kanannya ku satu-satunya sendera pembagai sembelih udara. Nyanyikan ku hidup setia. Dari kanannya ku satu-satunya sendera pembagai sembelih udara. Nyanyikan ku hidup setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Torom Habibi dengan NIM 20000080001 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas A angkatan 2020 dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Hari ini saya selaku mahasiswa yang akan melaksanakan program pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP1. Kami ditempatkan di SMA Negeri 1 Piungan. Setelah ini, akan ada penjelasan terkait dengan profil sekolah yang akan dibalut dengan video sinematik. Jadi, selamat menyaksikan. SMA Negeri 1 Piungan merupakan salah satu sekolah menengah atas yang ada di Provinsi Yogyakarta. Tepatnya berada di Karanggayam, Kelurahan Situmulyo, Kecamatan Piungan, Kota Bantul. Dengan akreditasi A menjadikan SMA Negeri 1 Piungan sebagai salah satu sekolah pilihan terbaik yang ada di Kota Bantul, Provinsi Yogyakarta. Adapun visi misi dari SMA Negeri 1 Piungan, visi sekolah, terwujudnya warga sekolah yang santun, berprestasi, mandiri, peduli lingkungan, dan berbudaya, atau disingkat dengan tuntas diri, lingkungan, berdaya. Untuk misi sekolah diantaranya menyelenggarakan pendidikan berkarakter yang berorientasi pada iman dan takwa atau imtak, serta pendidikan humaniora. Memaksimalkan penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Memberikan bekal ilmu pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Memberikan bekal pelajaran keterampilan dan kewirausahaan dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup, dan meningkatkan kepedulian terhadap budaya untuk membentuk karakter. Kelas yang ada di SMA Negeri 1 Piungan terdiri dari kelas IPA dan kelas IPS dengan jumlah total 15 kelas, diantaranya 3 kelas 10 IPA dan 2 kelas 10 IPS, 3 kelas 11 IPA dan 2 kelas 11 IPS, serta 3 kelas 12 IPA dan 2 kelas 12 IPS. Pengalaman apa sih yang kamu peroleh selama observasi? Jadi pengalaman dari observasi di PLP1 ini yang pertama, saya jadi mengetahui terkait dengan karakter dari siswa di sekolah, kemudian bagaimana sih pembelajarannya ada di dalam kelas, serta sebagai seorang guru, bagaimana sih caranya untuk kita menjadi seorang guru yang baik, dan kemudian terakhir, bagaimana cara kita menghandle pembelajaran ketika di kelas. Kamu bingung gak sih peran dan fungsi guru di sekolah? Untuk saat ini sepertinya belum ya, karena menurut saya peran dan fungsi guru yang utama itu pertama mendidik, kemudian mengajarkan, dan yang ketiga menjadi suri tauladan bagi para siswa. Sehingga dengan kehadiran guru, siswa dapat memperoleh ilmu pengetahuan baik berupa ilmu eksak maupun sosial, serta pendidikan karakter dari guru tersebut. Apa saja sih yang perlu disiapkan untuk menjadi seorang guru? Oke, menurut saya yang harus disiapkan sebagai seorang guru, pertama, kita harus dapat menghandle kelas kita, karena itu hal yang penting. Kemudian yang kedua, kita sebagai guru juga harus menguasai materi yang akan kita ajarkan. Lalu yang terakhir, kita sebagai guru harus memastikan bahwa siswa kita itu memahami terkait dengan materi yang kita ajarkan. Kalau kamu jadi guru, apa sih yang kamu lakukan? Oke, yang akan saya lakukan sebagai guru, insya Allah ke depannya, itu yang pertama, saya harus memastikan bahwa anak didik saya itu dapat terdidik dengan saya dengan baik, karena itu tugas utama guru kan. Kemudian yang kedua, saya juga memastikan agar mereka itu paham terkait dengan materi ataupun apa yang akan saya
sebagai calon guru itu harus dapat mendidik karakter mereka sehingga mereka dapat menjadi orang yang lebih baik dan mereka siap menghadapi kehidupan yang maju seperti saat ini. Permasalahan apa saja sih yang biasanya terjadi saat KBM? Setelah observasi, saya dapat menilai ada beberapa permasalahan yang ada di dalam kelas. Seperti yang pertama, guru belum bisa mengkondisionalkan kelas. Kemudian yang kedua, kesiapan siswa. Jadi siswa itu masih banyak ketika belajar itu belum siap. Dan yang terakhir, minat belajar siswa. Banyak dari siswa yang saya amati, mereka itu gairah belajarnya itu kurang. Tapi tetap kita sebagai guru harus profesional untuk menyampaikan materi kepada mereka. Menurutmu aspek apa saja sih yang harus diperhatikan sebagai calon guru? Kalau menurut saya, aspek yang penting yang harus diperhatikan sebagai calon guru berkaca dari masalah yang ada itu pertama, kita harus dapat memanajemen kelas kita itu dengan baik. Mengapa? Karena dengan manajemen kelas yang baik, kita dapat memaksimalkan pembelajaran yang ada. Kemudian yang kedua, terkait dengan penguasaan materi. Bagaimana seorang guru dapat menyampaikan materi dengan baik, padahal dia sendiri belum menguasai materi yang akan diajarkan. Lalu yang ketiga, terkait dengan minat belajar siswa. Kita harus menemukan hal ini mengapa? Karena dengan minat belajar yang baik, siswa dapat menerima, mengolah, kemudian paham terkait dengan apa yang gurunya sampaikan. Halo, ini dengan siapa? Ataya Arsani Putri, Rayu Masari Putasari, Jiva Aulia, Dari kelas? kelas 12 IPA 3. kelas 10 MIPA 2. Kamu tahu nggak tentang visi misi sekolah yang tuntas diri lingkungan berdaya? Nah, sekolah tuh pengennya muridnya tuh jadi kayak gimana sih? Yang peduli sama lingkungan. Siswa yang pintar, disiplin, dan beretika. Peduli lingkungan, Terus? buang sampah nggak sembarangan. Tanggapanmu tentang di kantin itu gak boleh kayak pakai plastik. Nah itu menurut kamu gimana? Ya nggak apa-apa sih, karena kan bisa ngurangin sampah plastik. Yang gelas dibawa ke kelas itu tetap nggak boleh karena ada yang nggak ngebalikin kan. Menurutku sih baik ya, soalnya bisa mengurangi sampah plastik. Oke. Plastik itu salah satu sampah yang paling banyak di Indonesia. Udah pakai langsung asal buang aja. Makin lama numpuk jadi banyak penyakit. Kan di kantin ada 3 kotak sampah tuh. Ya Nah itu kamu tahu nggak ketiganya itu apa aja jenisnya? ada sampah plastik, kertas sama daun. Oke. Sampah organik, sampah non organik, sama itu aja sih. Oke. Tahu tapi agak lupa. Organik, anorganik, kayak untuk kaca, botol-botol kaca gitu. Kamu sendiri sering buang sampah sembarangan nggak? Enggak, udah enggak. Oke, alhamdulillah. Masih suka. Oke. Gak apa-apa. Kadang iya. Oke. Karena kalau penuh tuh nggak ada tempat untuk buang sampah, karena banyak yang nggak mau buang sampah ke tempatnya. Menurutmu dampak dari membuang sampah sembarangan itu apa? Lingkungannya jadi kotor, nggak enak dilihat. Banjir Nah, sama menghambat aliran air. Nyamuk merajalela, penyakit juga makin banyak. Indonesia makin tinggi tingkat pembuangan sampahnya. terima kasih ya sebelumnya Taya. Sama-sama.